Siapakah penebusmu? Untung Pak Bobom tidak tambah. PNK copet. Ya, kalau di Kristen, anak-anak yang percaya ada penebusan. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, konsep penebusan perjanjian baru terikat dengan perjanjian lama. Pembaptisan pun demikian. Pembaptisan Musa, pembaptisan Yohanes, pembaptisan Roh Kudus. Ya. Semuanya ada keterkaitan. Trinitas tidak tertulis, tapi tersirat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan roh, roh bukan Bapa bukan roh, roh bukan anak, bukan. Bapa adalah Allah, roh adalah Allah, anak adalah Allah. Tiga pribadi, satu hakikat. Tapi kalau malam ini kita membahas masalah hakikat panjang sekali, luas. Tapi kita bukan bahas di situ. Malam ini tentang penebusan. Ini yang saudara kita tidak paham. Karena mereka baru membaca Alkitab, tidak didampingi oleh Roh Kudus, tidak minta tuntunan Roh Kudus. Jadi mereka tuh mau putar Alkitab, apalagi si Goldian. Gol, otaknya yang gol. Tapi Pak Bobom di sini siarannya untuk memperkuat ya iman Kristen. Pak Bobom bukan mau berdebat-debat seperti si Golden ya. Ya, si Monyong. Layar ini bagaimana? Udah miring ya. Malam ini Pak Bobom akan buka. Kita buka bersama-sama. Belajar ya di rumah. Yang belum tahu penebusan, siapkan bolpen dan kertas ya. Sebagai bahan renungan. Oke, kita buka dalam 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudara itu penebusan, kan kita manusia ini kan ada dua dosa itu. Yang pertama itu dosa sifat. Dosa waris ya, dosa sifat. Nanti ada yang tanya ya, masalah bayi ya. Bayi kalau mati kira-kira gimana? Oke. Kemudian dosa perbuatan. Apakah dosa perbuatan itu? Ya, dalam konsep dosa perbuatan. Ya, nanti kita bahas ya. Karena Anda hidup di dalam dunia ini jelas melakukan dosa. Dosa itu apa? Perbuatan. Nah, terus masalah penebusan bagaimana? Dosa penebusan. Yesus datang dalam dunia ini menebus dosa perbuatan dan sifat itu. Semuanya ditebus. Jadi dosa itu kira-kira bagaimana ya? Ya, dosa itu kan hutang. Dalam bahasa Yunani itu opei-lema. Kalau dalam King James itu debt collapse. Kalau baca Alkitab ya, perjanjian baru dalam King James, debt collapse. Anda kan pernah dengar namanya debt collector, penagih utang. Ya. opei-lema. Makanya kita berdoa, doa Bapa kami, Tuhan ajarkan doa kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah, ampunilah kesalahan kami. Itu utang. Saudara-saudara, Anda itu belum cuci otak. Anda tidak sadar. Jangan dengar itu yang dongeng-dongeng. Anda kok percaya sama orang yang... Nanti kita bahas di sini. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hanya ikut-ikutan. Ditanya Taurat mana, tidak tahu Taurat yang mana. Ini sebentar kita bahas kitab Taurat sampai penebusan. Ya.
Kita pengikut Yesus. Anda bilang Paulus orang Roma. Bego sekali. Abdul. Nama saja sudah tipu-tipu. Semalam itu saya mau ketawa-ketawa ya. Dia bilang Paulus itu orang Roma. Ampun. Benjamin. Orang Yahudi, suku Benjamin. Paulus. 12 murid Yesus semua itu orang Galilea. Yahudi. Bukan orang Yunani. Ditanya kitab Taurat mana nggak jawab. Injil mana nggak jawab. Baca itu Alkitab, semua lengkap di situ. Oke. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Semua anak-anak saudara-saudara yang hidup di dalam kasih Kristus, kasih anugerah, sudah ditebus. Ya. Ingat, hukum Taurat mengenalkan kita akan dosa, tapi tidak melepaskan kita dari akan dosa itu. Yang melepaskan kita akan dosa adalah kasih karunia Tuhan. Kita bukan dalam penebusan, dalam Roma 3. Siap kertas ya, saudara yang mau belajar. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Makanya Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa itu. Kita semua berdosa. Kalau Anda yang si Abdul, Simsalabim, belum paham tentang penebusan, kalau kita mau bicara masalah hakikat, sampai penebusannya, kalau di gereja saja itu kita bisa seminar itu, khotbah itu mungkin, penjelasan itu mungkin berjam-jam. Dari pagi sampai sore. Anda baru baca Alkitab sedikit, Yesus begini. Otakmu peang. Kau tahu Alkitab itu berapa? 31.000 lebih ayatnya. Anda baru baca 10, paling banyak 100 ayat, saya sudah angkat dada tinggi-tinggi. Saya nih, apologet now. Gak paham Alkitab itu, kau belajar sama hamba Tuhan. Ya, sama yang tanya sama orang yang punya kitab, anak-anak Kristen, apalagi anak Kristen yang berapologet. Maaf ya, udara lagi panas. Maklum, Pak Bobom punya studio nih, ya minta maaf. Bukan Pak Bobom singgung. Tapi Pak Bobom kontan saja. Udara panas di Papua dan Pak Bobom punya studio memang tidak ada AC. Minta maaf, Pak Bobom jujur aja. Makanya air minum tuh air es terus. Panas ya. Saya bukannya sengaja, Prof, tidak. Saya open. Saya orangnya jujur, lebih saya jujur. Saya orangnya tidak, saya opennya jujur. Saya nggak mau tipu-tipu. Tipu-tipu nggak ada berbau keselamatan. Kalau Anda sudah bertobat, yang dulu Anda punya masa suram, kejelekan, itu dihapus pelan-pelan ya. Jangan lakukan terus, minimal 1 hari ada perubahan. Di dalam Galatia 3:13, buka ya. Galatia 3:13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat ini yang simsalabim, Abdul terapaham. Orang Papua bilang, oh terapaham, oh sabaran saja. Oh hajar saja, sembarang saja, terang mengerti baru. Oh banyak mulut bicara saja. Oh datang kemari saya di Papua ini. Kalau kau potak tara jelas, kau datang kemari saya khotbah kau di gereja. Ya. Yang Yesus kok kutuk hukum Taurat tergantung, orang yang tergantung di kayu salib terkutuk. Kau tidak baca ayat baik-baik kan? Alkitab itu tidak perlu tafsir. Alkitab itu sudah diterjemahkan di dalam DLA itu sudah bahasa yang paling 10, paling rendah. Dalam bahasa itu antropomorfis. Jadi bahasa itu seperti gini loh. Saya ulang lagi. Ada seorang bapak bicara sama anaknya, nah jangan ya bermain api, nanti tanganmu terbakar nak. Itu bahasa seperti kita menyesuaikan. Anak kecil kan kadang bicara nggak jelas-jelas, kayak ini mau 5 tahun. Bapak saya mau beli pelmen. Orang tua juga pasti bilang, oh iya nak, jangan ya, itu pelmen nanti rusak gigi. Nah, itu penyesuaian. Supaya Anda punya otak itu cerna. Alkitab itu tidak butuh tafsir. Kalau ada orang Kristen yang bilang, oh jangan kita perlu tafsir, otakmu yang perlu ditafsir. Makanya tanya sama hamba Tuhan. Anda baru baca Alkitab menafsir sendiri, sosok pintar lagi. Kau lebih hebat daripada orang-orang yang sudah di sekolah. Sok pintar baca-baca Alkitab, baru 3 bulan saya sudah bilang, saya hebat. Belajar dari Alkitab, belajar dari Google. Dodol. Abdul itu bukan saja orang-orang seberang. Dari Kristen pun banyak Abdul. Abdul, budul. Penebusan dosa itu, jadi bukan maksudnya orang di kayu salib itu bukan terkutuk, bukan. Makanya kalau nggak jelas masuk bertanya. Kalau orang Kristen bertanya ya wajar. Kalau orang-orang Abdul itu ya udah biarin aja. Ini mau mampus mau apa terserah, nanti kita udah sampaikan. Dalam Matius 10 ayat 14, kalau kita udah sampaikan, kepaskan kaki aja. Biar nanti Roh Kudus yang jamah dia. Kan Tuhan datang ke dalam dunia tidak menebus semua orang. Anda mau protes, kau masuk ke sini. Kita kan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia mau dengar, berarti kita menyampaikan sesuai perintah Jumat apa? Perintah Agung 3. Menginjil, ajar, baptis. Sudah. Namanya kita siapa? Kita kan manusia, kan kuasa setan juga kuat juga di dalam dunia. Bukan kita epen. Ya. Kita buka di dalam Galatia 4 ayat 5. Galatia 4. Nah, nanti di sini sudah mulai jelas ya formulanya. Nah, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ya. Yesus dalam rupa manusia, Allah dalam rupa manusia. Dia mengambil dalam rupa manusia. Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Memang kata utus mengutus, Anda harus paham, Abdul, kata utus-utus. Ya, kalau orang jelaskan nanti lari ke sana, ngeyel ke sana, putar kemari, tidak paham-paham itu ya. Ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, kita ini semua sudah menjadi anak Allah. Berbahagialah anak-anak Kristen. Tidak usah takut, Anda mati langsung di surga. Kita ini sudah anak. Coba kita lihat dalam Wahyu ya. Nah, kita lari dulu ke sini. Masalah kita menang ya.
Tetap. Tetap. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak Kristen itu bikin apa selama di dunia? Dia selalu memuji dan memuliakan Allah, dosanya telah ditebus. Ya. Penebusan, opelema. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, jangan ragu. Apalagi yang kemarin, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin. Untuk Anda belum lepas, sekarang Anda, tugas Anda itu cari hamba Tuhan. Anda punya dari donasi gereja mana, Anda ke situ minta doa penguatan. Ditompang. Bukan suruh baptis ya. Ya, kalau dalam bahasa 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 4, baptisan Roh Kudus ditompang. Dan Kisah Para Rasul 8 ayat 16-17. Ya, Pak, saya malam saya lupa kasih tahu ya, tapi tadi malam kami udah berdoa. Pak Saifuddin, cari hamba Tuhan, Anda didoakan. Ya. Biar ada hamba Tuhan yang tumpang kepala Anda. Pak Saifuddin ya, supaya Anda dilumuri dengan kuasa Roh Kudus, kuasa bilu-bilu. Cari hamba Tuhan Anda. Bapak Gembala. Ya. Kita lanjut dalam yang disebut dengan yang disebutkan dengan penebusan atau pelanggaran, atas pelanggaran-pelanggaran. Coba kita buka dalam Ibrani. Kita buka ya. Dalam Ibrani. Nah, Ibrani 9 ayat 14 sampai 15 ya, tapi kita lihat ya. Betapa lebihnya darah Kristus. Hello. Lihat ya. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab itu Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ada berapa konsep di sini? Ada berapa poin? Maaf, 3. Penebusan dengan darah Kristus. Ya. Anda diselamatkan. Ya. Perjanjian pertama dan kekal. Anda diselamatkan sampai selama-lamanya. Nanti yang di rumah itu dengar ini langsung nyanyi, hatiku percaya. Pasti nggak orang mau bilang apa? PNK. Masing-masing menyelamatkan diri kok. Ya, masing-masing menyelamatkan diri. Oke? Kita lihat di sini. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal. Nah, mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan,
Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Makanya kita itu punya dosa melakukan pelanggaran itu, makanya kita berutang. Makanya Yesus ajarkan dua bapa kami. Berutang itu, saya ulang lagi yang baru bergabung ya. Terima kasih banyak yang baru bergabung. Opei lema. Berutang. Kalau dalam bahasa King James itu, debts collapse. Utang. Ya. Kalau Anda biasanya ambil kredit, stop sudah itu. Kredit-kredit, pakai kolektor itu. Ambil di bank. Daripada Anda ambil yang 10%, 20%. Ini anak-anak Kristen juga yang berkelebihan. Coba lihat kalau saudara-saudara Anda, yang teman-teman Anda, dalam kesusahan ekonomi, apalagi di tengah pandemi begini, bantulah mereka. Ya, bantulah susah saudara-saudara Anda. Jangan Anda membantu karena ada keinginan. Jangan Anda membantu orang karena ada maunya timbal balik. Jangan Anda membantu orang karena mau ingin dipuji. Telinga besar kalau orang sebut kamu. Ya, Pak Bobom, kok bisa begitu? Ya iyalah, open aja, open kan. Ingat, di sini jelas pelanggarannya. Menebus nih, kita lihat sini. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, kalau kita lihat hal ini dari ayat 14 sampai 15, istilahnya yang dalam bahasa, orang bilang bahasa Indonesia, kita berbahasa yang sangat disederhanakan. Ya. Itu istilahnya untuk menebus kesalahan orang. Sudah jelas penebusan. Jadi perbuatan Anda itu ditebus. Saya mau jelaskan bagaimana. Kadang-kadang orang-orang nih yang tukang ngeyel-ngeyel. Kita udah bicara. Itu penebusannya bagaimana? Ya pelanggaran kamu, dosa-dosa kamu ditebus. Nanti bertanya, kenapa bagian anak kecil? Nah, lagi ditanya, jawab kesalahan putar. Oh, sama kan dengan kau anak masih kecil kan? Sedangkan kau sudah besar, sudah tua lagi, otak kaki sudah jalan kiri kanan, melakukan dosa, mata sudah kiri kanan. Perbuatan. Ya. Dan ingat saudara-saudara, di dalam penebusan, konsep penebusan dari perjanjian baru itu tidak terlepas dari perjanjian lama. Kenapa sampai Yesus dia datang menebus dengan darah? Ya, kenapa tidak pakai darah hewan? Ya, perjanjian lama memang pakai penebusan pakai darah hewan. Yang saya bingung itu Anda ikut mana? Abdul. Orang Yahudi punya ini kok Anda ikut-ikut? Nggak paham lagi. Tanya kitab Taurat di mana? Anda tidak punya kitab Taurat. Makanya saya tanya, kalau Anda bisa tunjukkan kitab jatuh dari langit itu, saya pindah langsung. Kami semua orang Kristen pindah. Berarti itu lebih bagus. Kami percaya langsung pada Allah yang kasih jatuh Alkitab itu jatuh langsung ke dunia. Karena kitab kami itu ditulis oleh Nabi, ditulis oleh rasul-rasul yang hidup bersama dengan Tuhan, dan Nabi yang mendapatkan hikmat, panjang tangan dari Tuhan langsung. Oh, Anda kok punya kitab? Simsalabim, abrakadabra, peng! Alkitab langsung ada di depan meja. Dongeng lagi dongeng. Aduh, dul. Oke, kita lanjut buka dalam Imamat 5. Perjanjian lama, kita kembali. Proses penebusan, biar kita ambil perjanjian lama. Aduh. Imamat 5 ya. Kita baca di sini ayat Imamat 5 ayat 15.
Kenapa Pak Bobo ambil di imamat? Korban penebusan. Kurban itu orang Kristen dengan darah Yesus. Perjanjian lama, korban penebusan dengan darah hewan domba. Ini kita lihat. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut siakal perak, yakni menurut siakal kudus menjadi korban penebus salah. Nah, ya, mengorbankan dengan seekor domba, ya, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebusan dosa, salah kita. Korban penebusan dosa, ya, salah kita. Perbuatan. Itu ya, sudah mulai di situ dalam pelanggaran, ya. Sesuai dalam Ibrani tadi, menebus pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Nah, kita lanjut ke ayat 16. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah, dengan penebusan darah domba Anda mendapat pengampunan. Perjanjian lama. Dengan apa? Abdul, Anda bukan orang Yahudi, Dul. Ini imamat ini tentang penebusan bangsa Yahudi. Ya. Ingat, keselamatan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Pada waktu itu, sebelum Yesus datang. Jadi Anda ini ikut mana, Abdul? Gak pernah Yahweh kok sama dengan si yang lain. Gak ada, gak sama. Anda mau ikut-ikut Yahweh sama dengan Tuhan Anda, Dul? Beda, ya, beda. Para imam di Israel itu terkenal Anda itu. Gak kenal, aneh-aneh aja lu. Dul. Ya. Jadi penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah, ayat 17. Ya, kita lari ke 18, ya. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Sudah mulai paham, ya, domba, ya. Aduh. Ya, oke, kita lanjut, ya. Nah. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan perdamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya, yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Nah, jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Perbuatan. Bagaimana dengan sifat dari bayi? Ya, setelah Anda dimeteraikan, disitulah Anda dibersihkan. Dan setelah itu, Anda mengaku, namanya ada kateksasi. 1 Korintus 11 ayat 17 dan selanjutnya. Dan Anda punya mulut. Jangan Anda yang tidak paham campur-campur, ya, masalah pembaptisan dengan mulut bercara. Nanti kontradiksi, ya. Hamba Tuhan saya kasih tahu buat Anda. Jangan rubah konsep Alkitab. Kalau Anda bilang penebusan itu sebagai Anda masuk surga, tidak, itu hanya dimeteraikan.
Nanti berarti Efesus 1:13 itu tidak ada arti. Semua berteberangan. Mulut dan lidah. Ya Bapa, saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati saya, ampuni atas kesalahan saya. Itu baru Anda Roh Kudus. Anda sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat 4, Markus 8 ayat 1. Ya. Kemudian kita buka di Yesaya. Kita buka yang menebus dosa kita ya. Benang merah yang tidak bisa terlepas. Yesaya 53 ayat 10. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, lihat ya, penebus salah ya. Dosa itu. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Olehnya ke siapa? Ya Yesus. Dengan darah Yesus dia menebus dosa Anda. Ya, itu yang dinubuatkan. Ya, kemudian kita baca lagi dalam coba kita ya, sebelum dari Yesaya ya. Nih, coba Anda baca baik-baik masalah konsep penebusan ya. Kalau ayat ini merujuk kepada Yesus tentang penebusan, nubuatan. Ya, coba kita buka dalam 2 Petrus ya. Ya, 1 Petrus ya. Kita buka di 1 Petrus. Masih banyak yang baru bergabung. 1 Petrus, nah. 1 Petrus 2. Ya, ayat 24. Nah, jadi connect ya. Jadi kita baca Alkitab itu ada benang merah yang tidak terputus. Ya, kalau si Abdul, Simsalabim, biarkan saja mereka. Mereka kan punya kitab jatuh dari langit. Injil dan Taurat. Sabur, jatuh dari langit. Jadi setelah tahu dia jatuh ke mana? Dia jatuh dalam jurang kah? Jatuh dalam mana kah? Tidak tahu, tidak pernah lihat. Yang kitab jatuh-jatuh ya. Yang mereka bilang jatuh dari langit itu. Kalau kita kan kitab Taurat, firman Tuhan diberikan kepada Nabi Musa, panjang tangan dari Tuhan memberitakan firman. Terus Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkel, semua Daniel, Mika, ya, nabi-nabi selanjutnya ya, Samuel, ya. Jadi kita punya kitab yang jelas. Oke, kita lanjut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, karena Tuhan sudah sampaikan dalam Yehezkel. Ya, di kitab Yehezkel 34 ayat 20 sampai 27. Tuhan berkata, akulah gembalamu, kamulah domba-dombaku. Aku adalah Elohim, adalah Bapa Gembala. Kamulah domba-dombaku. Perjanjian lama sudah dikatakan di Tuhan sampaikan bahwa akulah gembala yang baik. Makanya Yesus datang ke dalam dunia. Tidak ada seorang nabi bisa berkata bahwa akulah gembala yang baik. Kamulah domba-dombaku. Mikir dulu, Abdul mikir. Oh, itu saja yang gampang-gampang. Kok kamu bisa mikir-mikir? Akulah pintu. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah pokok anggur. Kamulah ranting-ranting. Barang siapa yang tidak berbuah, buang ke neraka. Tadi malam kok si hewan satu bilang kalau sudah dibakar bisa kembali lagi. Simsalabim, kembali lagi tuh. Sejak kapan coba Anda bikin simsalabim?
Kita nggak usah bicara yang berpikir-pikir omong kosong sudah. Sekarang lu di belakang rumah lu, ya, Aditya sama teman-teman, ambil itu kampak, seperti dalam Matius 3 ayat 10, ambil itu kampak, tebang tuh pohon. Ya. Terus kau buang ke dalam api. Gak usah bicara yang simsalabim lah. Lihat saja kenyataan. Apakah pohon itu yang kau bakar itu bisa kembali? Ya terbakar hangus lah. Kalau sudah gosong ya udah nggak bisa kembali lagi. Kau pikir mau jin lanjut, jin simsalabim kembali lagi? Gak bisa lah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah ya, yang Kristen apalagi ya, bukalah otak Anda, rajinlah berbicara dengan Tuhan, rajin baca Alkitab. Alkitab itu adalah sabda Elohim. Jadi semakin kita baca, kita lagi berbicara dengan Tuhan. Berdoa, kita lagi berbicara. Makanya sebelum kita baca Alkitab itu berdoa, minta tuntunan. Nah ini yang tidak dilakukan oleh simsalabim. Mereka hanya baca, ini kitabnya orang Kristen, ambil baca, tak, baca. Oh, begini. Oh, kayak macam baca pelajaran bahasa Indonesia. Atau baca mungkin pelajaran ilmiah. Bro, saya sampaikan, Alkitab itu kitab kami, bukan Anda mau baca semenak-menak. Kami hamba Tuhan tuh belajar itu, baca itu semua anak Kristen bisa tuntunan Roh Kudus. Ada juga anak Kristen baca tidak minta tuntunan Roh Kudus. Makanya bisa mau pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena otakmu sudah jadi ngelar. Pikirannya cuma pikiran yang bodoh saja. Baca Alkitab itu penuh dengan Roh Kudus. Anda kan tidak mau dikatakan di dalam surat Paulus di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 15. Ya. Banyak orang Kristen yang tahu masalah firman Tuhan, hafal-hafal tapi tidak bisa melakukan. Banyak yang tahu ayat ini tentang ini tapi dia tidak tahu ayat di mana. Jadi orang tuh diberikan hikmat. Ada orang berdoa dari Sabang sampai Merauke. Khotbahnya setengah jam, berdoanya 40 menit. Ada khotbahnya 20 menit, berdoanya 40 menit. Ada khotbahnya 10 menit, berdoanya 25 menit sampai 30 menit. Apa itu? Baru kapan pengajarannya? Ya, saya ingatkan ya buat anak-anak Tuhan. Apalagi yang baru-baru ini. Bukan dinilai dari doanya. Kau jangan mengajarkan orang. Orang-orang Kristen yang jemaat itu banyak ketakutan. Saya kasih tahu ya. Jangan sampai Anda pada waktu sembahyang apa, KSP, sembahyang apa, pokoknya sembahyang bapak-bapak, kaum ibu. Jangan anak-anak Kristen pada waktu bikin jadwal sembahyang jam 9 pagi atau sembahyang jam 5 sore atau sembahyang jam 6 sore atau jam 7 sore. Anda dari rumah tuh ke taksir, perjalanan 1 jam, taksir 1 jam sebelumnya sudah jalan. Nanti orang sementara menyanyi, Anda dari belakang baru pelan-pelan masuk, baru pelan-pelan baru. Nanti orang datang, orang bilang apa? Jadi kalau hamba Tuhan di depan atau pemimpin sudah bernyanyi, jangan Anda diam. Dan kalau sudah sementara bernyanyi memuji Tuhan, jangan Anda diam, datang pelan-pelan. Nanti nyanyinya begini. Datang diam-diam, duduk sopan-sopan, duduk tinggal baku lihat. Ya. Jadi kalau ada menyanyi depan pimpin doa, menyanyi, pimpin puji-pujian, Anda juga duduk di kursi itu, perlu berdiri, menyanyi, tepuk tangan. Jangan duduk baku-baku lihat kiri kanan. Ini anak-anak Kristen ini kadang ini. Ada menyanyi depan karena dia datang terlambat, dia duduk. Datang diam-diam, duduk sopan-sopan, duduk tinggal baku lihat. Ya, itu lagu ya. Lagu untuk Anda yang orang Kristen KTP itu. Pak Bobo ini keras ya? Iyalah. Kadang Pak Bobo ikut kebaktian, saya lihat ke belakang itu ada orang-orang pendeta ada pimpin doa menyanyi, semua menyanyi, lain cuma tinggal sibuk-sibuk duduk diam-diam. Ya itu untuk anak Kristen ya, tukang duduk diam-diam itu ya. Datang diam-diam, duduk sopan-sopan, duduk tinggal baku lihat.
terimalah. Mau marah? Marah kau. Kenyataan. Jadi kalau Anda sudah ditebus, ya sudah. Penebusan itu. Jangan kau tidak mengerti firman Tuhan, berduduk diam. Pendeta baca firman Tuhan depan, kau tidak ikuti, tidak bawa Alkitab. Makanya kalau di handphone ada Alkitab, buang itu semua, itu gambar-gambar porno apa semua. Film-film porno buang semua itu. Banyak orang Kristen yang punya gambar-gambar gitu di handphone. Buang. Apalagi laki-laki yang kurang ngajar itu. Mau tipu kau. Gambar kau, buang saja semua itu. Bila perlu program VPN kah apakah, buang itu semua. Lo marah, PNK, supento. Nah, jadi kalau handphone tuh usahakan yang baik-baik, kabar-kabar baik. Ya? Jangan sudah nonton Pak Bobong khotbah, besok bikin VPN, kasih lari nonton film-film yang double-double. Percuma dong. Handphonenya tidak diberkati. Nanti percaya, handphone kau itu cepat rusak. Nanti jatuh, pecah. Cari uang setengah mati, beli handphone baru cuma untuk itu saja. Itu nanti malaikat pukul tangan begini. Handphone bodoh. Ya. Kalau handphone sudah biasa nonton siaran-siaran rohani, baca-baca Alkitab, baru kau isi gambar-gambar itu nanti dengan sengaja. Malaikat pukul handphone, jatuh itu, pecah. Hasil telepon, halo, halo. Tiba-tiba angin kuat, padahal malaikat pukul tangan itu. Jatuh ke handphone, hancur sudah. Di gas mobil. Jadi pesan saya sama anak Kristen, kalau di gereja hamba Tuhan atau siapapun pemimpin menyanyi, apa dirjen mau kasih menyanyi, WL, ya, berdiri menyanyi, mari kita memuji Tuhan. Alam susah. Pukul menyanyi. Jangan duduk diam-diam saja. Ada vokal grup depan menyanyi. Bila perlu Anda duduk, Anda tepuk tangan menyanyi sambil nyanyi, ya, menyanyi tepuk tangan. Ini Anda duduk diam pegang handphone. Anda sudah ditebus dosa Anda. Bergembiralah. Dengan cara apa? Memuji Tuhan. Jangan duduk sampai tidur lagi di gereja begini. Nah, karena Pak Bobong khotbah itu di gereja. Ada tidur begini. Mas Pak bilang apa? Mentang-mentang kau datang di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, kau tidur, langsung dia bangun. Ya, orang Kristen banyak otak mati ya. Mentang-mentang dia datang ke gereja sebagai rutinitas, dia tahu itu gereja rumah Tuhan. Rumah tempat kumpul untuk kita berdoa memuji Tuhan. Dia tidur. Gara-gara apa? Apalagi kalau siaran bola dia nonton malam. Sampai masa Piala Eropa, Piala Amerika kan siang sampai siang. Tiba-tiba ngantuk. Boleh nonton bola, tapi jam-jam 7 malam habis kau makan tidur lah. Supaya subuh kau bisa bangun. Ini nonton langsung tiba-tiba di kursi. Karena tidak mau menyanyi. Itu yang bilang, datang diam-diam, duduk sopan-sopan, duduk tinggal baku lihat. Nah, karena sudah ditebus dosanya, dia sudah merdeka, Galatia 5, ayat 1 dan selanjutnya. Makanya dia duduk, cuma lihat-lihat. Kalau sudah tidak ada dipegang, dia tidur di gereja. Sampai selesai, baru bangun kaget begini. Itu kalau hamba Tuhan dia tidak tegur. Kalau Pak Bobong tidak. Mentang-mentang kau tidur di hadirat Tuhan. Kau sudah diselamatkan. Bangun, Pak Bobong. Bangun dia. Biar yang di belakang tersebut, apalagi yang tukang tidur, dia suka cari tuh yang di sudut-sudut belakang. Apalagi kalau gereja besar, ya, dia surut sekali. Apalagi sudut yang tidak ada AC, oh ada kipas angin, aduh, mantap tadi di rumah nggak tidur nonton bola ya tidur. Orang tahu penting gua gereja sih gereja. Aduh, anak-anak Tuhan. Pulang nonton, ampun deh. Ampun Pak Bobong, ada komentar ya. Pak Bobong open, gas full. Kenyataan, Pak Bobong lihat kami gereja ya. Pak Bobong mata tuh kiri kanan lihat. Lihat. Kau mau tersinggung.
Saya kasih tahu, kalau Anda sudah ditebus, ya, contoh. Nah, contoh ini air. Pak, saya haus. Nih, minum. Habis itu minum, kau mau pegang air minum, baru buang ke orang muka begini. Begini kan? Itu sama. Jadi Anda kalau sudah ditebus Tuhan dengan dosa Anda, dengan darah dalam rupa manusia menebus dosa Anda sadar diri. Pemalas ke gereja. Anda tidak baca Mazmur 122. Marilah kita ke rumah Tuhan. Mari kita ke rumah Tuhan. Kalau memang ada larangan dari pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan, contoh corona saudara Jalela, cuma mencegah. Kan firman Tuhan katakan, bersembunyilah dalam sesaat, sehingga badai itu berlalu. Firman Tuhan ada di Amsal, ada Yesaya ada, ya. Yesaya 26 ayat 20. Baca itu Yesaya 26 ayat 20. Jadi Anda itu kalau memang kalau tidak ada gereja, tutup gereja, Anda jemaat situ, saya kasih tahu buat Anda ya, Tuhan Yesus tidak mau gereja. Kalau satu gereja yang tutup, Anda pergi lihat, oh gereja mana ya. Kalau Anda mau dari GKI, kalau ada gereja Pantai Kosta, bukan masuk di situ. Daripada Anda tidak pergi ibadah. Atau mungkin dari gereja Anda, mungkin kasih liturgi, untuk Anda ikut live. Contoh, kalau Anda sudah tahu gereja Anda tutup, ya ikut live, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah pakai baju rapi, tiba-tiba gereja tutup, daripada perjalanan cepat-cepat ke cari gereja samping, gereja. Emangnya Tuhan Yesus mau gereja? Tidak. Masih tahu ya? Menyesuaikan, yaitu cara doktrin itu beda-beda. Kalau Anda GKI, masuklah di mana. Mau karismatika, mau kemana, ikut ibadah sama kok menyembah Yesus. Yang penting Anda ikut aturan doktrin. Tapi kalau Anda masuk ke Katolik, ya itu ada aturan. Anda nggak boleh datang ke depan ambil sakramen, nggak boleh. Karena Anda belum itu. Kalau Anda mau masuk ikut ibadah saja nggak apa-apa, memuji Tuhan nggak apa-apa. Nggak mungkin orang Katolik bilang, keluar kamu bukan. Nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Anak-anak Kristus itu pasti bahkan mereka bilang, oh mari. Oh haleluya, mari menyembah Tuhan Yesus. Yang penting Anda ikut aturan. Kalau Anda terlambat, masuk aja duduk. Ikut ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Anda dalam memuji Tuhan Yesus. Tidak mungkin saudara-saudara kita bilang, kamu nggak boleh, kamu nggak ada. Justru orang yang jauh itu, apalagi yang tidak mengenal Yesus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Pasti dong. Panas ya. Sorry ya. Sorry ya. Udaranya panas sekali. Jadi saya sampaikan sama anak Tuhan, kalau Anda sudah pergi dari rumah, sudah keluar, sudah berdoa. Biasanya kalau orang pergi gereja itu, anak-anak yang taat, dia berdoa dulu di rumah. Tuhan, ampuni atas kesalahan saya. Saya beserta keluarga saya mau ke gereja menyembah Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati kami. Lindungi kami dalam perjalanan hingga sampai di tujuan kami di gereja. Terima kasih banyak. Haleluya. Udah keluar. Jangan Anda ke gereja cuma tabrak kiri, tabrak kanan lurus. Tiba-tiba nanti ada kecelakaan. Makanya mau kemana keluar itu melangkah, Tuhan berkati di mana kaki saya melangkah, Tuhan bersama dengan saya. Hingga saya tiba Tuhan di tempat tujuan, Engkau selalu memberkati saya. Itu. Jangan cuma jalan kaki panjang saja. Tidak berdoa minta tuntunan. Ya, seperti tadi masuk dalam gereja. Datang diam-diam, duduk sopan-sopan, duduk tinggal batu lihat. Nah, ya. Oke, kita buka ayat terakhir. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oh, haleluya.
Bentar ya. Nah, Kristus telah menghapus kita punya surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya. Dan itu ditindakkannya dengan memakunya pada kayu salib. Sebentar, tahu kasih besar dulu ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Kristus dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Nah, camkan di sini saudara, mengancam. Berarti kalau Anda tidak ditebus dengan darah Yesus, ya sudah. Itu sudah mengancam loh. Jiwa Anda tidak diselamatkan, ya. Nah, dan itu ditindakkannya dengan memakunya pada kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini sudah jelas bahwa sorry ya, agak panas ya. Saudara-saudara sudah menang, ditebus dengan darahnya Tuhan Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda kalau sudah ditebus, berarti sudah bebas dari ancaman. Ancaman apa? Yaitu Anda sudah tidak terdaftar lagi berdiri di depan Gehenna. Anak-anak Kristen, apa itu Gehenna? Halaman neraka. Gehenna, lawan daripada Firdaus. Halaman neraka ya. Kalau kita ini sudah bebas, sudah ditebus. Ya. Tahu sampai ini ya. Nah, Pak Bowo menyampaikan, ingat, Anda jangan lupa, selalu saya tekankan, doa Bapa kami. Itulah doa yang sempurna. Ya. Setiap kali Anda berdoa, jangan Anda berdoa dari Sabang sampai Merauke. Berdoa panjang sekali. Jangan ya. Berdoa itu yang inti-intinya saja. Jangan Anda pada waktu disuruh pimpin khotbah dalam persekutuan doa, dilihat karena hebat, cara berdoanya, khotbahnya sedikit, dia ambil di doa. Dia baca dari ujung ini, putar sana, putar kiri, putar kanan. Nanti yang di belakang itu mereka bukan dengar pengajaran. Makanya banyak orang Kristen itu minta maaf ya. Salah satu kayak saya punya jemaat tadi malam itu. Mungkin saja hamba Tuhan di gereja khotbah. Ya mari saudara minta maaf. Mari kita buka dalam ini. Nah, terus jemaatnya itu kan apalagi habis nonton bola. Apalagi anak cuma ke gereja di rutinitas. Sejak kapan Pak Bobo mau khotbah mau pelan-pelan? Halo ya sama shalom. Mari kita. Oh tidak ada. Itu tugas pengajaran. Guru yang keras ya, mendidik anak-anak yang keras biar mereka tegar. Apalagi yang lemah-lemah biar mereka kuat. Bukan dimarah. Bukan dibikin telinga sakit. Bukan. Supaya roh setan, roh jahat itu keluar. Supaya jangan alasan bilang karena mic kurang bagus, sound system kurang bagus. Ya memang kalau ada hamba Tuhan yang laki-laki, justru ibu-ibu yang suara lebih keras. Bapak-bapak khotbah. Nah, ya mari kita baca firman Tuhan dari ayat ini cara pelan-pelan. Jangan, hamba Tuhan, tegas. Tegas itu bukan marah, bukan galak. Ya. Berbeda ya, tegas. Tegas itu supaya yang dengarkan firman Tuhan itu otaknya bisa masuk. Oke, demikian firman Tuhan. Cukup sampai di sini.